Ciao Tifosi, balik lagi di podcast Tifosi Calcio yang suasananya memang lagi nggak ideal ya. Temen gue ini, Lino, bahkan menghilang dari dunia maya dan dunia nyata karena nggak kuat menghadapi beban mental hat-trick sejarah yang diciptakan oleh Liazzurri. Kok bisa ya? Di playoff Piala Dunia. Hat-trick, Ger. Hat-trick. Gak lolos Piala Dunia. Gimana, Ger? Lalu sebenarnya kenalin lu dong. Oh iya, kenalkan. Anak Laziale. Pendatang baru di Tifosi Calcio. Anak Laziale. Laziale udah. Laziale aja udah. Gimana, Ger? Sebagai seorang Laziale, gak ada representasi Lazio juga lagi. Makanya nggak lolos. Itu kuncinya ya. Gitu. Enggak sih, itu apa ya? Ya sedih aja ya. Udah 3 kali hat-trick kagak lolos, berarti emang sepak bola Italia nggak baik-baik aja. Iya benar. Harus ada apa ya, revolusi ya, perombakan total dari FGC-nya juga, dari sistemnya semua deh, gitu deh. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi lu bingung. Awalnya lu sempet ada harapan Italia lolos. Jujur ada ya? Cuman ya maksud gue, dengan orang kan pada bilang kan lawan Wales susah ya. Bosnia lebih susah sebetulnya. Iya. Dengan nggak tahu aja atmosfernya, terus juga Zeko masih main kan. Ya sebetulnya sempet ya udahlah, bisa lah minimal 1-0. Ternyata 1-1 dan akhirnya nggak ada penalti, nggak ada harapan sama sekali. Nggak ada harapan, udah habis harapannya, udah kayak gitu. Lu kan hati lu langsung remuk, hancur berkeping-keping tuh, Noy. Berarti lu punya harapan yang tinggi dong buat timnas Italia kali ini. Ini sampai babak kedua, walaupun udah 10 pemain juga masih ada peluang gitu sebenarnya lolos dengan 10 pemain ya, masih bisa ada beberapa serangan. Tapi tiba-tiba gue udah membayangkan 10 menit lagi jarak kita Piala Dunia, tiba-tiba gol Bosnia, langsung ini udah nggak bakal lolos dalam hati gue. Dan bener akhirnya kejadian sampai penalti, pemain Italia kena mental, nggak ada yang bener penaltinya kecuali Tonali. Gue bilang nggak, udah emang ada sesuatu, bener kata Giri, ada masalah nih di federasi ini, dan harus kita potong generasi, harusnya jadi ada pemimpin baru di federasi, di pelatihnya harus segera diubah semua sih. Maksud gue 4 tahun itu nggak lama, 4 tahun lagi udah sebentar, 2 tahun lagi udah Piala Eropa. Harus melakukan sesuatu gitu menurut gue Italia ini. Tapi sebelum sampai di situ, menurut lo apa sih yang bikin lo akhirnya masih bisa berharap gitu Italia lolos di Piala Dunia kali ini? Karena jujur aja gue sebagai fans timnas Italia juga kayak nggak begitu yakin gitu loh sama timnas Italia kali ini. Dia dari babak kualifikasi aja permainannya nggak meyakinkan gitu bahwa ini pasti bakal lolos nih kali ini. Apa yang bikin lo yakin? Yang bikin gue yakin sebenarnya ada beberapa punggawa Azzurri 2006 ya, di kepelatihan ada Gattuso, ada Buffon, ada Bonucci juga. Bonucci juara di 2020. Itu yang membuat gue yakin Italia bakal ada perubahan lah, something buat lolos daripada 2 Piala Dunia yang nggak lolos. Dan akhirnya tetap sama aja tetap nggak lolos juga, nggak pengaruh tuh skuad Piala Dunia. Karena kalau gue ya, bukannya gimana ya, oke ya lu tau lah, gue setiap Piala Dunia dari dulu dukung Italia, dari kecil juga dukung Italia. Tapi gue ngelihat ada problem besar di dalam sepak bola Italia yang nggak pernah diselesain. Itu yang membuat gue akhirnya jadi pesimis gitu. Dan akhirnya gue juga, menurut gue dengan tidak lolosnya Italia menciptakan sejarah hat-trick ini, gue harap bisa membuka masyarakat Italia dan juga pemegang stakeholder sepak bola Italia gitu, bahwa negara lu tuh udah nggak sejago itu lagi, udah bukan kiblat sepak bola lagi gitu loh. Jadi kayak ada blessing in disguise gitu loh. Jadi ada senengnya lah gue. Conte pun bilang emang nggak pantas lolos nih kemarin pas lihat pertandingan. Kalaupun andai pun kemarin lolos, dia juga nggak yakin bakal jadi bulan-bulanan negara lain pasti Piala Dunia. Makanya dia berharap makanya dia bilang ya udah nggak apa-apa nggak lolos, tapi asal ada perubahan di dalam struktur sepak bola Italia ini sih menurut gue. Kalau menurut lo, Ger, apa yang paling krusial yang harus dirubah sama Italia? Sistem pembinaan sih. Sistem pembinaannya Serie A ya Italia itu ya, kayak misalnya program apa ya, kompetisi Primavera juga gue bilang sistemnya usang juga ya. Di saat semua orang kompetitif mungkin dengan
perbaikan kompetisinya dengan regulasi-regulasi yang mengutamakan pemain muda, infrastruktur segala macam, khususnya infrastruktur ya, fasilitas. Italia jelas ketinggalan gitu. Old school banget, Old school banget, terlalu old school. Maksud gue juga terlalu banyak pemain asing juga kan di Primavera. Nah itu arahnya jadi nggak jelas mau kemana gitu kan. Entah lo buat kepentingan Italia atau kepentingan klub atau seperti apa, jadi nggak jelas. Dan harusnya kan itu bisa direm sama federasi kan, FIGC-nya bahwa udah jadi kebanyakan asing nih, ini buat timnas juga loh gitu, kayak gitu. Nah itu nggak ada sama sekali. Pun dengan lihat Lazio sendiri juga kan ada beberapa pemain Italia, tapi kan di Primavera juga gue lihat ada banyak kayak pemain asing dari Afrika, dari Amerika Latin kayak gitu-gitu. Dan akhirnya ya jadi nggak jelas juga nih mau kemana gitu. Mungkin ya gitu, ya mungkin klub kan mikirnya pasti di era pro ini kan untung ya. Tapi kan harus ada yang ngerem gitu kan. Harus ada yang ngerem bahwa ini di level ini ya lu jadi kebanyakan asing lah gitu. Nah itu yang nggak dimilikin sama Italia sekarang. Koreksi gue kalau gue salah ya. Setahu gue di tahun 90-an waktu Serie A lagi jaya-jayanya itu justru ada regulasi pemain asing ya sih. Kalau nggak salah cuma boleh 3 atau 4 gitu. Iya benar. Iya ya kan? Kayak gitu. Kebatasan pemain asing. Batasan pemain asing ada. Makanya pemain-pemain muda Italia tuh banyak yang bermunculan gitu akhirnya. Dan akhirnya sampai world class gitu pemain-pemain. Ya kayak ini aja di Lazio kayak Nesta, Di Vaio kan mainnya barengan kan, dan akhirnya bisa langsung jadi inti gitu kan. Banyak banget kayak Totti juga sebetulnya kan produk dari pembinaan itu sendiri. Daniel De Rossi, Inzaghi, Piacenza, semuanya sih hampir produk-produk yang akhirnya sekarang kita senyum sendiri kan. Kayak Pio Esposito gue bilang ya masih mentalnya juga buat belum cukup ya. Itu agak aneh sih, jadi dipasang jadi penendang pertama tuh gue nggak masuk di akal gue sih. Iya, maksud gue ya lu pemain muda gitu kan, ya harusnya kan terlalu cepat mungkin ya, terlalu cepat untuk naik, dan mentalnya akhirnya nggak terlalu kebentuk juga ya, untuk sebagai dihadapkan dengan pertandingan-pertandingan yang krusial lawan Bosnia gitu kan, dengan atmosfer yang gila kemarin. Itu udah atmosfer khas Balkan tuh. Iya, khas Balkan udah deh. Dengan tidur aja. Dan dari POV lu gimana gue lihat nih harus ngapain nih federasi nih? Ya benar kata Gary sih, harus revolusi nih sepak bola Italia. Mulai dari sistem pembinaan, kayak kalau gue baca tuh pembinaan di Italia tuh lebih mengedepankan kemenangan daripada development pemain-pemainnya, dan terlalu menekankan taktik padahal masih muda nih. Harusnya kan teknik yang dikembangin terlebih dahulu, baru dikasih taktik. Happy dulu, kemampuan tekniknya udah bagus dulu, baru taktiknya dikasih. Jadi enggak, dari kecil udah dibiasain taktik biar menang. Dan itu juga yang menjadi insentif buat pelatih muda di Italia itu dari seberapa banyak dia menang, bukan dari seberapa banyak pemain yang bisa dibikin jadi gitu dia. Harusnya yang jadi insentif kan itu, dan itu juga yang dikritik sama Baggio di 900 halaman paper yang dia bikin waktu itu, blueprint. Dan sayangnya nggak dijalanin sama dia. Ditolak mentah-mentah sama FIGC. Gue juga berharap ada perubahan mindset sama kultur di antara pemilik-pemilik klub di Serie A sih. Beda zaman dulu kan ada Moratti, Berlusconi. Ya lu bayangin aja di perakhiran formasi Milan lawan Napoli nanti malam, pemain Italianya cuma 1 orang. Ricci. Oh di Napolinya? Di Milan. Oh Milan. Bertesagi doang. Ricci cadangan. Komo malah nggak ada ya gue. Komo malah nggak ada. Komo cuma 1 menit pemain Italia main musim ini. Iya. Itu juga kayaknya kepaksa tuh. Primavera ya nggak sih? Iya. Berarti si klub ini harus sering percaya pemain-pemain muda Italia biar punya pengalaman jam terbang juga kan. Harus ada blueprint yang jelas. Kalau menurut gue sih udahlah 900 halaman papernya Baggio diadopsi aja lah, dijalanin sama orang-orang yang benar-benar kompeten. Gue pengen sih Maldini jadi presiden FIGC, dibantu sama Baggio, dibantu sama orang-orang lain lagi yang benar-benar kompeten. Boomer-boomer di FIGC tuh udah harus cabut semua, potong generasi udah. Jadi banyak ide-ide segar. Jadi Italia tuh bisa mereinventasi lagi kira-kira apa nih identitas sepak bola Italia. Kalau menurut gue, orang bilang sepak bola sekarang harus berkiblat ke Spanyol, main possession, tiki taka segala macam. Enggak, justru menurut gue
Catenaccio, defense first itu menjadi jiwanya Italia, itu kekuatannya Italia, ya itu yang harus Modernisasi ya. dimodernisasi lagi ya, ditambah dengan hal-hal yang baru di sepak bola modern gitu. Kalau sekarang kan kita lihat timnas Italia main nggak jelas gitu identitasnya apa. Karena mau nggak mau Italia udah punya apa ya, gaya sendiri kan. Gaya Kayak sendiri, Spanyol ya. udah tiki-takanya, Jerman telat panas. Iya, dengan agresivitasnya. Belanda total football Total football ya, orang kenal Italia ya karena pertahanannya yang kuat, Catenaccio. Dan nggak perlu malu juga gitu kita main bertahan. Toh kita main bertahan, ketika menyerang kita punya fantasista. Nah, Bagus wah gitu. fantastis udah. Sekarang gila, gue kangen banget ada pemain-pemain fantasista kayak Baggio, Zola, Totti. Del Piero, Totti. Kalau di Lazio waktu itu siapa ya? Lazio, Veron ya, fantasistanya ya. Iya, tapi kan bukan Argentina ya. Argentina tapi Luis Alberto nggak? masih masuk tuh. Iya. Luis Alberto masih masuk tuh. Nomor 10 kan dia. Nomor 10. Tapi Lazio back semua sih. Back semua. Pavali, Pancaro, Negro. Panucci, siapa? Gianni Ceda. Fuser ya, Diego. Fuser tapi Uruguay ya. Bukan, Italia di Italia ya, Diego Fuser ya? Fuser, Rambaudi. Ini ada Baudi. Gue masih ingat kiper Milan Sebastiano Rossi pakai topi gitu. Iya, Sebastiano Rossi. Valerio Fiori. Bener. Sama Lazio yang botak siapa Jar? Banyak. Lombardo. Sampdoria juga tuh ya. Bahkan tuh sampai Sampdoria pun bisa juara. Iya, dengan Mancini sama Vialli dulu ya. Mancini, Vialli itu bisa jadi Dan jadi kunci di timnas juga kan. nah iya benar, sebelum Vialli tapi ke Juve sih. Ke Juve ya. Gimana Noy, kalau lo apa nih yang perlu dirombak nih? Ya, tadi lu bilang, selain itu yang lu bilang tadi, pemain muda Italia harus dikasih jam terbang, ya. jangan kayak tadi dia bilang apa, Klinsmann bilang apa namanya, si kayak Amal sama Musiala di Italia tuh nggak kepake, dipinjemin di Serie B, Iya. dia dapat pengalaman. Nah itu dia benar banget gue terjadi di semua klub Italia. Pemain-pemain muda Italia dipinjemin semua, nggak ada yang dicoba. Beberapa lah yang dicoba, kayak Kamada itu kan potensial banget buat Iya, Kamada, benar. dipinjemin ke Lecce maksud gue. Ya. Ngapain coba ya? Makanya, sedangkan Milan butuh kayak yang benar-benar grinta Italinya gitu loh. Ini kontras banget kalau gue bandingin sama lagi-lagi klub lain yang gue dukung di Jerman ya, Bayern Munchen. Oh bukan TSP? Bukan, TSP udah dilupakan masyarakat. Klub apa itu TSP? Setara lagi. Setara. Lanjut. Nah, Bayern aja musim ini tuh kalau nggak salah udah ada 4 atau 5 pemain muda yang dikasih debut gitu. Ya lagi-lagi Tapi dari Jerman nggak tuh? dari Jerman. Oh dari Jerman. Sama ada satu dari Brazil kalau nggak salah. Yang kecil itu siapa sih? Iya, yang sempat tinggal di Thailand. Oh. Dia ikut program Bayern Campus, ikut Bayern Global, akhirnya masuk di Akademi Bayern Munchen, dikasih debut. Salah satunya Lennart Kahl itu. Dan di pertandingan terakhir dia jadi penentu. Munchen kemarin. Iya, waktu Bayern lawan apa sih kemarin tuh? Augsburg. Bukan Augsburg, kok gue jadi lupa sih. Ya pokoknya itulah. Bayern comeback, tadi udah kalah 0-2, 2-0 jadi 2-3. Terakhir si Lennart Kahl itu baru 18 tahun loh. Dikasih kepercayaan, bahkan di Liga Champions dia udah golin lawan Arsenal. Iya. Nah, pemain-pemain Italia tuh nggak pernah gitu gue lihat umur semuda itu Udah dikasih jarang ya? kesempatan. Jarang banget ya. Kalau di sebelum lu kayaknya dulu banyak. Banyak. Maldini aja debut tuh 16 tahun. 16 tahun. Tahu sih ya. Nesta pun juga Nesta juga masih muda belasan banget. tahun. Buffon tuh 17 kalau nggak Oh salah. 17. Gue ingat banget tuh Parma kan dulu kan. Cannavaro tuh 17 atau 18 gitu loh. Sekarang pemain muda Italia dapat debutnya di Dortmund, Iya, di Liverpool, di mana? Di Paris FC. Paris bahkan. FC. Bahkan lo Maceda ya. Maceda di MU. Bahkan ada striker potensial Italia yang justru nggak kepantau sama FIGC. Siapa? Sekarang? Nicolo Tresoldi. Pemain mana tuh? Dia mau diambil Jerman ini. Oh ada timnas Jerman. Warga negara double. Double dia. Dia bisa main di Jerman, bisa main di Main di Italia. mana sekarang? Sekarang tuh main di mana ya?
Gue lupa klubnya apa. Tresoldi. Nicolo Tresoldi. Nicolo ya. Iya. Namanya aja udah Italia banget, nggak ada Jerman-Jermannya itu. Nicolo Rovella. Nicolo Rovella nggak dipanggil lagi. Cedera Pak. Cedera ya. Sampai akhir musim gimana? Parah. Klub Kan? Brugge. Oh, klub Brugge Belgia ya. Belgia. ya. Belgia juga sistem pembinaan pemain mudanya juga bagus tuh. Nah, menurut gue juga kemarin Gattuso nggak kurang manfaatin pemanggilan pemainnya yang potensial kayak pada Zaniolo kan dia on fire di Udinese. Ya, Zaniolo. Ada Casade yang di Torino. Ya. Ada Samuel Ricci yang walaupun di Milan cadangan. Bartesaghi lah. Sagi. Ya Dan itulah. menurut gue Politano tuh nggak guna kemarin. Politano, iya. Mending dari awal mainin Palestra ya nggak sih? Oh iya, keren tuh. Iya. Pas Marco Palestra main beda langsung, Iya. kanannya langsung jalan. Iya. Kemarin Politano sorry ya, mohon maaf nih. Lo main di timnas Italia nggak perform. Casade studi. Iya, setuju. Casade, iya. Dari Chelsea kan itu main di Torino sekarang dia. Hampir ke Lazio tuh. Iya, badannya gede-gede cuy. Iya, Casade itu. Nah sebenarnya kan di kompetisi kelompok umur Italia kalau nggak juara masuk final tuh. Ya, Kan? iya. Kayak pemain-pemain kayak Baldanzi, terus Liberali, Sili. Isili, terus siapa lagi Francesco Camarda juga Iya. termasuk. Itu kan ya Di kelompok nggak umur. kedengeran semua di liga kan. Tapi di kelompok umur kan Dia di kelompok umur gacor. juara gitu di kelompok umur dia. Harusnya secara talenta Italia nggak kurang-kurang amat. Gitu. Tapi kesempatan untuk masuk Iya. ke seniornya itu atau Sulit. pertandingan Serie A-nya itu yang kurang. Iya. Betul. Di Itali. Mudah-mudahan ini ditonton namanya FIGC nih. Wih, soalnya pakai translate sini ya. Pakai bahasa Itali tuh. Yo. Porto Tetuso Magaccino. Dengan hat-trick tidak lolosnya Italia ke Piala Dunia, apakah ini membuat lo jadi kurang semangat juga ngikutin Serie A? No. Ya semenjak udah tinggal dikit lagi dan Milan makin jauh ya makin gak semangat sih. Kalau lu gimana Ger? Gue tetap semangat gitu. Gue karena Roma dikalah mulu mungkin semangat. Tapi kondisi Lazio sendiri kan lagi nggak bagus musim ini. Oh, sangat tidak bagus. Sangat nggak bagus kalau sekarang. Apa tuh yang bikin Lazio kira-kira nggak bagus musim ini, Ger? Pertama, Peringkat 9 deh Ger. siapa? Lazio peringkat 9. 9. Inter Toto lah ya dapetnya. Anjing zaman dulu Bang. Pertama transfer yang di blok itu udah sangat memengaruhi Lazio udah pasti karena banyak incaran yang lepas gitu aja kan kayak siapa Fazzini akhirnya ke Fiorentina terus siapa lagi tuh Fagioli. ke Fiorentina terus siapa lagi yang ke Bolonya tuh Apa Benadeschi bukan? bukan lupa Omega. Kabiagi Kobiagi. Kabiagi itu dari Lazio ya? enggak maksudnya incaran. Incaran. Oh, oke. banyak incaran yang akhirnya nggak dapet gitu dan mengandalkan squad yang kemarin ya akhirnya ya struggle banget sih di Serie A di putaran pertama struggle banget Lazio. Pertandingan pertama gue nonton Como udahlah hancur banget itu di ayam-ayamin sama Como. Ada perbaikan kalau misalkan itu bukan Mbah Sari itu udah bisa peringkat ke bawah kali udah kayak Spurs di Udah Liga Inggris. relegation battle kali. Udah, targetnya adalah 40 poin. Aman dari degradasi. Tapi gue kredit Lazio ini Ger. Apa ya? Munculnya Mota kiper baru nih. Oh iya, Keren tuh. dari Reggiana ya. Iya, gue bilang gantiin Provedel yang cedera ya. Proveda yang cedera. Ya, buat gue itu transfer yang paling bagus itu doang. Bukan doang ya. Sisanya kayak siapa? Ratkov. Maldini oke ya. Maldini Ratkov yang diharapkan jadi pemain 9 malah nggak kepake dalam skema Sari. Nah itu kan sebetulnya banyak internal juga sih, konflik internal juga yang di Lazio antara Fabiani dan Sari. Oh. Dan sport directornya ke pelatihnya gitu kan. Si Sari minta ini, Udah dikasih. Fabiani ngasih alternatif ini. Dan kayak Ratkov gue bilang juga kan nggak masuk ke skema Sari. Iya. Bahkan Maldini pun akhirnya kan dijadiin striker sama Sari gitu kan. Karena posisi asli kan di sayap ya. Iya. Akhirnya dijadiin striker karena
kondisinya Zagangi cedera, segala macam, Rovella cedera. Akhirnya banyak pemain yang nggak di posisinya dimainkan sama Mbah Sari di posisi tersebut. Ya akhirnya ya beruntung aja. Ya maksudnya gue bukan beruntung ya, alhamdulillah aja dah ini sekarang kagak masuk ke peringkat 15 ya, 9. Isaksen tapi keren Ger, kenceng banget dari sayap. Iya, semakin Isaksen bagus, semakin deg-degan bahkan dapat dijual. Ger, ini kan diboykot sama supporter Lazio, pertandingan Lazio. Tapi kenapa lawan Milan datang ke stadion? Nah, kan lawannya Milan. Sengaja Dan itu hari libur. penuh langsung kurva. Habis itu kosong lagi belakang besoknya. Karena Milan. Karena apa ya, kalau boykot kan sebetulnya fans di sana, Lazio di sana tuh pengen udahlah ini libera la Lazio, apa bebasin Lazio dari Lotito. Berharap Lazio dibeli sama yang bener-bener paham sepak bola modern lah. Kalau waktu itu kan apa ya, pikirannya ya udah ya khas presiden tahun 90-an banget ya, banget kan. Ya gue punya duit, gue ngatur di pemain ini. Sementara yang lu atur Mbah Sari gitu kan. Sari ya keras juga, tapi kan gimana, kontrak udah ada kan, yang akhirnya dia juga dekat sama fans, akhirnya ya harus berjalan gitu kan. Nah makanya itu Lazio di sana pengen ini Lazio udahlah, lu udah lepasin aja nih apa kondisi klub yang udah kayak gini, udah nggak sehat, transfer mercatonya udah diblok segala macam, terusnya kayak apa ya, banyak inter juga kayak Fabiani dengan Lotito juga ada, Fabiani dengan si Sari ada, bahkan takutnya ke pemain-pemain ini. Nah, alhamdulillahnya di pemain juga ada kayak sosok senior Romagnoli kan yang masih bisa mengatur role. Sebetulnya Romagnoli udah mau pindah, tapi itu baik lagi konflik internal lagi tuh Biani. Nah, akhirnya masih ada pemain-pemain yang bisa misalnya bisa ya udah gue main untuk Lazio. Kayak banyak juga pemain yang kelahiran Roma kan, kayak Luca Pellegrini gitu kan, terusnya ada Romagnoli, terusnya ada Furlaneto yang walaupun kiper cadangan ada main, Matteo Cancellieri yang memang bisa dibilang putra daerah lah ya. Masih kita tuh sebetulnya masih ketolong sama bakat-bakat yang emang pengen main buat Lazio dan kayak gitu sih, itu sih yang masih ketolong lah kita sih. Jadi lu tim Sari in atau tim Sari out nih musim depan? Gue masih pengen Sari sih. Sari ya. Walaupun kolot ya, tapi ya buat gue dikasih squad dengan bagus, gue bilang masih bisa. Emang blok transfer ini sampai kapan sih, Gan? Maksud gue Kemarin putaran pertama habis. Betul udah bisa lagi. Udah bisa, tapi kan semua incarannya udah kabel ke lain kan, kayak Fazini juga udah sebetulnya Fazini udah dari awal sih, kayak Kabiagi juga udah lepas. Terus ya siapa? Lupa sih yang pemain bola itu yang bagus juga tuh. Castro yang Bukan sayap yang Itali juga. Orsolini. Lagi yang udah lupa namanya tuh. Nah, coba dia netizen yang tahu Orsolini tulis di komen ya. Sayap, dia udah ke Fiorentina. Itu tuh. Siapa ya, lupa gue. Pokoknya itu ya. Daniel Maldini salah satu yang diincar juga. Akhirnya yang sampai itu Daniel Maldini. Karena ada koneksi dengan Rovella juga kan, temenan. Castaldo bukan? Bernadeschi, Orsolini, Itali itu dong, Pobega. Dia akhirnya ke Fiorentina. Zortea, Fiorentina. Dia akhirnya ke Fiorentina. Casale bukan? Casale mah kita lepas itu. Tendang mulu. Iya, akhirnya ya udah. Mercato dibuka ya mau gimana, incarannya udah Cabut semua ya. Iya. Nah, Gir, kalau lu sendiri kan pasti jadi Laziale semenjak era-era Signori. 90-an tuh ya, Signori, Nesta. Lu bisa ceritain nggak dulu serunya pas Lazio akhirnya mendapatkan Scudetto? Gitu. Itu kan benar-benar giornata terakhir kan, seingat gue. Bener giornata terakhir dan Cragnotti kan? Cragnotti dan ECT itu nyariinnya Juve Perugia. Bukan Lazio. Iya, itu lucu juga. Lazio Regina yang kecilnya di bawah itu. Wah, kecil banget. Kalau gol kelihatan nih kalau gol. Karena kan memang posisinya ya nggak bisa disalah juga ECT, karena yang paling berpeluang saat itu kan Juve. Menang lawan Perugia, Juve juara, mau apapun hasilnya Lazio kan. Nah ternyata kalah Perugia.
Wah. Susah deh gua gimana tuh? Itu lu inget nggak? Lu lagi di mana waktu itu? Di rumah Rumah nonton Juve Perugia. Itu belum ada live kan dulu kan handphone Belum nggak ada, belum internet susah. hasil kompetisinya misalkan nih ECT nyayarinnya Juve Parma, Lazio-nya lawan Sampdoria atau misalnya lawan siapa tuh. Itu harus denger Bung Rai Raja Karsya dulu ngomong hasil pertandingan Sampdoria Lazio 0-1. Wah. Pas babak kedua tuh Sampdoria Lazio 3-2 lah kalah. Masih apa ya itu kayak seneng aja gitu dulu kayak Itu gitu. kok nggak salah Dulu lu ngerayainnya gimana tuh? Waktu itu doang ya? Nggak konvoy tuh ya? Enggak. Kan sekarang banyak yang konvoy tuh. itu kok nggak Itu salah tuh laju tuh dikit banget. double winner lagi itu, enggak? Copa juga ya, kayaknya itu. Nih kayak Copa juga. Soalnya ada patch ada Iya, Copa. Scudetto sama Copa. Itu bisa dibilang apa ya, laju musim itu ya udah lah. Double winner ya. Lagi Bener-bener super banget. Terus habis itu kan menang lawan MU kan Super Eropa. Jelas pastinya. Walaupun ada Inzaghi disikut Iya. sama Yapstam, akhirnya ketemu juga Yapstam di sama Inzaghi di Lazio. Itu susah gue dibilangin gue. Itu Piala Winnernya lawan siapa sih final Piala Winner? Mallorca. Mallorca. Oh, iya. Kalau Piala Winner tuh setara apa ya sekarang ya? Conference League. Conference League ya? Conference League. Conference League. Waktu itu apa ya? Dulu Piala Winner buat TVRI. buat juara Piala Liga doang tuh. Ya, Khusus Piala Liga doang yang Cup juara. Winners' Cup. Iya. Jadi kopanya yang menang Italia. Iya. Ya Italia wakilnya si Lazio ini buat wakilin. Juara coy begitu coy. Iya, terus diadu sama juara champion kan? Iya menang kan gitu. Siapa namanya salah sih? Salah. Nedved masih di United masih. MU waktu itu tim super juga itu abis ngalahin Bayern itu. Iya. Masih baru treble ya. Treble. Lu sendiri sebagai Lazio ini ngeliat si Nedved ke Juve kayak gue liat Pirlo ke Juve kan kayak malas banget. Lu gimana liat Nedved yang ke Juve transfer? Ya. Apa masih ada kayak Nesta kan masih ada Lazio banget tuh. Nedved kayaknya udah nggak ini Lazio banget ya, Iya. udah Juve banget ya. Iya. Ya kayaknya mungkin kan ada dari ceritanya juga apa ya, mungkin taktik Juve juga untuk mendapatkan si Nedved ini. Dibilangnya kan udah apalah akhirnya si Nedved kayak ada sakit hati sama Lazio. Oh masih sakit hati dari dulu. Nggak tahu kok sekarang ya. Kalau situ kayak gitu tuh, jadi kayak lo di pokoknya dibikin framingnya bahwa si Nedved tuh pengkhianat. Oh. Yang makanya sih pensiunnya Lazio kesel kan. Oh, kesel. Iya, akhirnya ya udahlah ke Juve. Sampai sekarang kan pada di kesel. Juve. Kalau gue pribadi sih sebetulnya nggak kesel banget ya sama Nedved, ya udahlah. Iya. Saat itu Nedved juga bagus. Terusnya waktu itu Juve juga lagi bikin tim kan ya, tim Gantinya siapa dia Nedved? Gantinya Lazio beli siapa? Mendieta. Mendieta, oh iya benar. Iya, nggak perform ya. Karena susah ya, Ya, beda, Spanyol iya. ini ke Italia susah. Apalagi dulu kan Spanyol masih ya boleh dibilang masih katro lah ya. Iya. Walaupun mainnya tetap Spanyol menyerang ya, tapi Iya. kan di Serie A waktu itu kan tradisi bertahannya masih Iya, sangat masih kuat gitu gokil. kan. Nah akhirnya dia nggak nyetel di Lazio. Ya udah, cuman semusim doang mahal lagi gitu. kayak Itu suka bangkrut tuh, bikin lagi bangkrut tuh. Mendieta ya. Mendieta kayaknya tuh. Iya. Aduh. Nah, Ger, apa yang membuat lu masih bertahan menjadi Laziale sampai sekarang? Apa tuh? Apa ya, susah dijelasin kok. Buat gue Lazio hiburan ya, maksudnya nonton bola, gue kenal sepak bola mungkin pertama banget sebetulnya malah Sampdoria gue melihat ya kan. Era-era Mancini dulu kan, Mancini, Miaslovic, Lombardo. Tapi pas ngelihat Signori Yoi, satu langkah kaki kiri, Ini dia. ini dia nih, nggak taunya timnya nggak ini nggak tahu Sekarang ini ya, cuma sekali doang nih kan. iya tau gitu Oliver Bierhoff gitu. Iya, no. Ya, tapi gimana gue? Lu suka sama klub pasti lu kayak rasa beda aja kan nonton kan. Iya. Wah ini. Kayak kalau kita milih klub tuh kayak jodoh-jodohan gitu. Iya jodoh-jodohan. Nah, menurut gue tuh gue jujur Signori sih sebetulnya yang pertama kali gue suka di Lazio tuh bukan Signori. BP bukan Bambang Pamungkas. Tapi ini pakai BEPE. Oh justru bukan Nesta ya dulu ya. Bukan Signori Signori dulu ya. Nesa mungkin Masih masih pemain baru muda, banget. iya. Masih baru banget. Signori lah yang dengan
itu tadi kaki kiri. Tendangan kaki kiri pun kalau nggak penalti kenceng banget dia, suka banget. Selangkah aja tapi kencengnya selangkah. Iya. Gimana kalau lari tuh? Itu kayak Hyuga kalau di Tsubasa kali. Oh iya pakai gini juga. Nah, biar kalau Chicago Bulls mulai dari pulau. Cuma dari era Jordan udah itu udah pasti degradasi Chicago Bulls. Nah, Noy, kita take di hari Senin nih. Milan masih akan main dini hari nanti. Gimana menurut lo? Berat ya, apalagi main di Sao Paulo, 2 pertandingan terakhir di Sao Paulo Milan selalu Sao kalah. Paulo. Sao Paulo, Brazil. apa? Bukan Maradona. 2 kali terakhir main di Maradona kita selalu kalah. Ini menurut gua dari pribadi imbang aja udah syukur banget sih, tapi harusnya menang biar tetap mepet Inter 6 poin. Iya. Tapi kabar terakhir katanya si Leo sama Pulisic belum begitu fit ya. Jadi yang kita mengandalkan Nkunku dan Fulkrug itu aneh sih menurut gue, tapi ya optimis lah, imbang sih minimal. Menurut lu gimana? Feeling gue imbang sih. Imbang juga di Armando Maradona nih. Berarti kita udah kasih selamat buat Inter Scudetto. Kan udah berapa kali kita kasih selamat, masa sampai hat-trick juga kita kasih selamat nih buat Inter, ya kan? Inter. Aduh, jangan sampai lu nyanyi amalan nih Noy, di sini Noy. Forza Inter amalan. Lu gimana ngeliatnya? Kalau gue liatnya ya udah realistisnya Inter Scudetto lah ya musim ini. Tapi ya yang penting Milan jangan sampai turun peringkat lagi lah. Finish di peringkat 2 aja udah. Emang targetnya kan lolos UCL, ke UCL musim depan. Target yang realistis buat Lazio Bertahan di Serie A. bertahan di Serie A ya. Papan tengah. Papan tengah ya. Untuk masuk ke Eropa juga sebenarnya berat ya. Berat ya. Dengan kondisi yang amburadul di awal putaran pertama, jadi susah juga kalau untuk ngejar sekarang. Ya mungkin masih ada kesempatan, tapi ya cukup susah lah lawan Fiorentina besok. Lawan Fiorentina ya Sama-sama. harusnya sih bisa ya, tapi baik lagi kan Fiorentina juga punya motivasi buat lepas dari papan Degradasi. bawah. Iya, Biasanya bahaya tuh tim-tim yang kayak iya bahaya. Perugia bisa menang lebih fail. iya makanya Jurnata terakhir loh. Juara terakhir, tapi ya moga bisa juara lah Copa Lazio musim ini. Ya, Oh, semifinal ya? Semifinal ketemu Atalanta. Nah, itu bisa Anjir. jalur Eropa tuh dia. Bisa coba Atalanta lawan Copa lawan Monza gitu kan masih enak. belum lagi kalau final ketemu Como ya. Bisa jadi ketemu Como. Inter apa Como sih? Inter apa Como? Iya. Iya kan? Cinca deh kalau Inter ya. Iya. Kalau Inter masih cincai lah. Iya Como. Mau gawat. Buradul 2 pertandingan ketemu Como gitu. Oke, segini dulu Sampai sini dari dulu Tifosi Calcio. Makasih Ger, Sama-sama. udah sempetin. Terima kasih. Terima kasih cerita-ceritanya zaman Bung Rayana Jaka Surya tadi. Kita sering ketemu di hanggar lu ya. Iya, sering Nobar ya. Nobar yo. Sekarang semua tinggal kenangan. Kejayaan itu tinggal kenangan semua. Kenangan. Kan bisa live streaming gitu. Nonton sambil tidur di rumah. Semoga kejayaan itu akan segera kembali ya buat Amin, amin. Italia, Ya, Italia. buat Milan, buat Lazio juga. Amin. Ya, buat tifosi juga bisa komen-komen. Mungkin kalian punya memori-memori indah kayak Gary juga. Mungkin dulu dukung Parma atau dukung Perugia karena Nakata. Mungkin bisa Reggiana cerita-cerita ya. ya. Reggiana. juga. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao tifosi. Ciao. Forza Calcio. Forza. Italia. Italia.